Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita masuk sesi ke-14. Sekarang bab 12 tentang nazar. Dikatakan oleh Syekh Muhammad minasyirki an-nazru li ghairillah. Termasuk syirik. Langsung dihukumi ya. Termasuk syirik kalau nazarnya untuk selain Allah. Jadi di sini dikatakan kalau judul terjemahan bernazar dengan niat tidak karena Allah, tidak untuk Allah. Bernazar dengan niat tidak karena Allah merupakan perbuatan syirik. Dalilnya apa? Ada 2 dalil Al-Qur'an, kemudian ada 1 hadis, dibaca. Bernazar dengan niat tidak karena Allah merupakan perbuatan syirik. Allah Ta'ala berfirman, mereka menunaikan nazar dan takut kepada suatu hari yang siksanya merata di mana-mana. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut pada suatu hari yang siksanya merata di mana-mana. Digarisbawahi kalimat menunaikan nazar. Kalau dipuji orang yang menunaikan nazar berarti menunaikan nazar ibadah. Kalau dipuji menunaikan nazar, berarti menunaikan nazar itu ibadah. Kaidahnya kemarin ada ibadah untuk selain Allah, maka masuk syirik. Ya, jadi nazar ini kita simpulkan ibadah. Jadi simpulkan Al-Insan ayat 7 ditulis nazar adalah ibadah. Sebabnya karena dipuji. Yaitu dipuji oleh Allah. Jadi kalau ada ayat-ayat yang ibadah, suatu ibadah dipuji itu ibadah. Maka ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Terus Al-Baqarah 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kalian nafkahkan atau nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Maksudnya Allah mengetahuinya, Allah membalasnya. Digaris bawahi atau nazarkan. Lalu garis bawahi Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya, di situ diberi keterangan Allah membalasnya. Kaidahnya lagi, setiap amalan yang Allah balas berarti amalan itu adalah ibadah. Setiap amalan yang Allah balas maka amalan itu adalah ibadah. Kaidahnya kemarin ibadah tidak boleh ditujukan pada selain Allah. Ditujukan pada selain Allah masuk dalam perbuatan syirik. Lalu dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ay yuti'allaha falyuti'hu, wa man nadhara ay ya'siyallaha fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia memenuhinya. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah dia memenuhinya. Taib. Barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, hendaklah dia taati nazar tadi, penuhi nazar tadi. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, jangan ditaati nazar tersebut. Maka kesimpulannya di sini tentang hukum nazar, kita rinci. Hukum nazar terbagi 2. 1, untuk mengucapkan nazar bersyarat. Untuk mengucapkan nazar bersyarat, hukumnya makruh. Contoh, jika anak saya lulus PNS, ingat ya ada kalimat jika. Jika anak saya lulus PNS, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Garis bawahi kata jika situ. Itu jika itu syarat. Berarti kalau anaknya lulus PNS, puasa enggak? Puasa. Kalau tidak lulus, tidak puasa. Ini
dikatakan makruh. Kenapa? Keluar dari orang yang bakhil, keluar dari orang yang pelit. Kenapa dikatakan pelit? Saya mau sodako misalnya, nazarnya sodako, saya akan nyumbang ke masjid 1 juta kalau anak saya lulus PNS. Terus kalau nggak lulus, saya nggak akan nyumbang. Pelit banget kamu ya ternyata. Itu namanya pelit, bakhil. Makanya dikatakan makruh untuk mengucapkan. Ingat kalimat mengucapkannya. Namun lihat yang kedua, jika nazar sudah diucapkan, jika nazar sudah diucapkan dan bentuknya adalah ketaatan, dan bentuknya adalah ketaatan, maka nazar wajib ditunaikan. Maka nazar wajib ditunaikan. Namun dilihat lagi, sebaliknya, kalau penunaian nazar mengandung maksiat, kalau penunaian nazar mengandung maksiat, maka tidak ditunaikan. Kalau penunaian nazar mengandung maksiat, maka tidak ditunaikan. Contoh tadi, mau menyembelih unta di buana. Kalau situ ada berhala, orang musyrik tidak boleh karena mengandung maksiat. Ingat, ini dalam hal penunaiannya ya. Namun ingat, dari bentuk nazarnya, ya, dari bentuk nazarnya, yaitu syaratnya tadi. Kalau syarat yang disebutkan ini asalnya mubah dulu, kemudian kita wajibkan untuk tunaikan, penunaiannya nanti jadi wajib. Contoh tadi yang mubah, yaitu jika anak saya lulus PNS, dan ini bukan kaitannya dengan hal wajib. Jika saya rajin sholat berjamaah di masjid, subuh saya berangkat terus ke masjid, saya bernazar akan sodakoh untuk masjid 1 juta. Kenapa tidak boleh nazar seperti ini? Ngapain kamu nazar untuk sesuatu yang sudah wajib? Saya akan subuh di masjid rutin. Jika sudah rutin, saya bernazar infak untuk masjid 1 juta. Itu bukan nazar. Kenapa bukan nazar? Ngapain wajibkan sesuatu yang sudah wajib? Paham kan? Ya. Ngapain wajibkan sesuatu yang sudah wajib? Atau saya akan meninggalkan selingkuhan saya. Nah, dan saya akan infak untuk masjid 1 juta. Ngapain kamu nazar untuk itu? Itu sudah maksiat. Memang wajib ditinggalkan, gak usah dinazarkan. Paham ya? Jadi maksiat dan wajib gak perlu dinazarkan. Maksiat mau dilakukan, dilakukan. Maksiat mau ditinggalkan, ditinggalkan. Yang ketaatan mau dilakukan, dilakukan. Tidak perlu dinazarkan. Nazarkan untuk apa lagi, coba lihat. Saya mau tinggalkan pacar saya. Kalau saya tinggalkan, saya akan infak untuk masjid. Saya bernazar infak untuk masjid 1 juta rupiah. Wah, ngapain kamu tinggalkan saja. Ngapain nazarkan? Sudah wajib kamu tinggalkan. Tidak ya. Nah sekarang, kalau nazar tidak ditunaikan, maka ada kafaroh. Tulis kafaroh nazar. Kafaroh nazar. Kafaroh itu artinya tebusan. Kafaroh nazar, tebusan atau tebusan ya. Yaitu melakukan 2 tahapan secara berurutan. Maksudnya lakukan yang satu, kalau satu nggak bisa, lakukan yang 2.
lakukan 2 tahapan. Kalau nomor 1 tidak bisa, lanjut ke nomor 2. Nomor 1, membebaskan 1 orang budak. Nomor 1, membebaskan 1 orang budak. Atau berpuasa, tadi membebaskan 1 orang budak, memberi makan pada 10 orang miskin. Memberi makan pada 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaian. Atau ini berarti pilihan ya? Ada budak. Atau bisa memilih punya pakaian kasih ke 10 orang. Atau punya pilihan beri makan kepada 10 orang. Nah, lanjut ke nomor 2. Jika nomor 1 tidak mampu dilakukan, maka beralih pada puasa selama 3 hari. Dalam kurung tidak mesti berturut-turut. Dalilnya nanti silakan lihat di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 89. Jadi tadi ya misalnya tadi anaknya lulus PNS, Al-Maidah 89 ya. Sudah. Anaknya lulus PNS, dia malah nazarnya saya akan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berapa? 2 bulan berturut. Atau saya akan sholat tahajud 1 bulan penuh. Nah ini yang biasanya berat ini. 1 bulan penuh. Ternyata baru 2 malam sudah nggak bisa bangun lagi di hari berikut. Baru 2 malam nggak bisa lagi bangun di hari berikut. Solusinya apa? Sudah bayar kafaroh. Makanya ingat kemampuan tadi yang tadi kita sebut. Tidak ada nazar bagi yang tidak punya kemampuan. Wah ini nggak mampu. Nazar itu pikir-pikir. Ya, makanya tadi baiknya misalnya kalau urusan-urusan kayak gini baiknya tidak dilakukan dalam bentuk nazar. Karena nazar tadi keluar dari orang yang pelit pertama, kemudian ada nazar yang terlalu orang paksakan. Terus gimana? Biar urusan anak muda masuk PNS, anak muda untuk kerja, macam-macam seperti itu. Sudah, kita pokoknya perbaiki ibadah, terus kita itu banyak-banyak doakan anak. Kalaupun nanti terpenuhi, nah itu baru kita banyak-banyak sedekah dalam rangka syukur. Namun tidak syaratkan di awal, karena kalau jenengan syaratkan di awal sama saja memaksa Allah, sama saja nodong itu namanya. Ya Allah, kalau ini tidak dipenuhi saya nggak mau infak untuk masjid 1 juta. Ya kan? Maksa kan berarti? Maksa nggak seperti itu? Maksa. Saya nggak mau infak 1 juta. Ngapain maksa-maksa Allah untuk tunaikan atau tidak? Nggak perlu. Makanya tadi saya katakan nggak perlu pakai nazar. Di awal nggak perlu pakai syarat-syarat seperti itu. Kalau mau sudah banyak-banyak doa. Kalau terpenuhi tadi sudah sedekah saja, bebas. Tidak pakai syarat di awal. Nah, kesimpulannya kan bab menunaikan nazar hukumnya wajib. Nah, tadi kita sudah bahas ya, nazar wajib ditunaikan walaupun makruh ketika mengucapkan. Namun ketika sudah terlanjur mengucap wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan kewajibannya apa? Kafaroh tadi. Ya, kafaroh tadi paham ya?
membebaskan 1 orang budak, atau memberi makan pada 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, puasa 3 hari. Terus Apabila sudah ditetapkan bahwa nazar itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. kalau nazar kita sudah tahu ibadah, karena tadi itu dipuji, karena tadi itu dikatakan akan dibalas, berarti nazar ibadah. Kalau nazar kita tujukan pada selain Allah, termasuk dalam perbuatan syirik. Terus ketiga, Tidak boleh menunaikan nazar maksiat. nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Namun diberi catatan, nazar maksiat kalau diucap maka diganti dengan kafarah. Maka diganti dengan kafarah. Kafarahnya sama tadi ya. Itu kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Untuk yang nazar maksiat, sebagian ulama katakan tunaikan kafarah, itu lebih aman. Jadi misalnya kalau anak saya itu lulus PNS, saya akan traktir ini pemabuk ini. Saya traktir kalian itu minum. Ya, traktir kalian minum minuman keras. Ini nazar. Namun nazar maksiat yang pertama tidak boleh ditunaikan. Ya. Tidak boleh ditunaikan. Kemudian yang kedua, gantinya bayar kafarah. Ngapain kamu ucapkan seperti itu? Itu hukumannya. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu untuk sarapan pagi. Berakhir sesi yang ke-14. Ada satu? Iya, tanya nazar itu kan mewajibkan suatu amalan yang awalnya Tidak wajib. atau mubah gitu. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang awalnya hukumnya mubah, jadinya wajib. Yang sunnah kalau wajib juga. Sunnah wajib juga, iya. Lalu gini, misalnya nazar yang bukan ibadah. Misalnya kalau saya lulus, Saya traktir kalian makan. enggak, saya lulus saya akan gundul rambut saya. Nah, nggak boleh. Itu bukan nazar juga. Kalau presiden saya, pilihan saya menang, saya akan botak rambut saya. Itu bukan nazar. Harus bayar kafar. Itu tidak disebut nazar. Nggak perlu ditunaikan, nggak ada apa-apa. Sia-sia semuanya. Jadi nazarnya enggak sah. Sebentar, itu nazar botak. Saya pernah tulis tuh. Atau silakan potong kuping saya. Nih, kalau jago saya kalah gitu ya. Atau gantung saya di Monas gitu. Atau saya akan jalan kaki keliling Gunung Kidul. Itu bukan nazar. Nggak perlu ditunaikan. Sia-sia. Kurang kerjaan betul. Nah ini sebentar, nazar gundul rambut karena meraih kemenangan. Nazar itu tidak dianggaplah sebagai nazar. Alasannya mayoritas ulama lebih tepat karena nazar bentuknya hanyalah ibadah. Itu bukan ibadah kan? Gundul rambut bukan ibadah. Sama juga neraktir teman juga bukan ibadah. Jadi itu juga bukan nazar. Jadi nazar untuk mengundul kepala lebih baik ditinggalkan dan hendaknya menunaikan kafaroh. Kafarohnya ada. Karena nazar seperti itu. Gitu. Iya. Berarti yang tadi potong kuping nazarnya? Berarti apa? Ganti kafaroh. Untung dia masih selamat ganti kafaroh. Coba kalau nazarnya suruh tunaikan coba. Jika wasiat yang meninggal yang berkaitan dengan maksiat, apa harus membayar kafaroh? Tidak, tidak usah ditunaikan. Dan wasiat tidak seperti itu walaupun dari orang tua tidak perlu ditunaikan. Ada lagi? Mbah Rois. Mengenai nazar itu harus diucapkan dengan ada saksi atau cuma diniatkan saja? Yang penting nazar harus diucapkan, nggak boleh dibatin. Saya bernazar kalau ini gitu. Namun yang jelas tadi ya, mengucapkan baiknya tidak. Namun kalau sudah terlanjur ucap, ditunaikan. Baik, Basoyo. Suatu saat ada orang yang bernazar tapi belum tahu ilmunya ini. Saya kalau anak saya lahir dengan selamat, saya mau bernazar sedekah kepada kuburan ini. Oh, kalau anak saya itu lulus, saya bersedekah ke kuburan ini. Lahir dengan selamat, saya bersedekah.
kepada juru kunci. Setelah tahu ilmunya, ngaji itu tahu ilmu, tidak dilaksanakan apanya sebelum bayar kafaroh. Iya, bayar kafaroh. Ganti bayar kafaroh. Sampun nggih? Nazar tadi bisa bernilai ibadah. Apakah kemudian nazar itu disyariatkan dalam Islam? Orang nazarlah ada perintahnya. Yang kedua, nazar itu apakah bisa merubah takdir? Yang ketiga, ada hadis tentang Ali dan keluarganya itu apakah benar itu? Hadisnya lemah atau enggak? Kalau nazar bisa merubah takdir, wallahu alam, tidak ada teks hadis seperti itu. Kemudian yang tadi apa? Ali? Ya, kisah Ali yang anaknya sakit langsung datang, ini dan mati dan nazarlah 3 hari itu. Wallahu alam, saya nanti cek dulu riwayatnya. Terus tadi yang pertama, adakah lafaz yang menyebutkan bernazarlah? Yang ada lafaz adalah tunaikanlah nazar. Tunaikan beda dengan ketika mengucapkan. Kalau sudah terlanjur terucap, maka wajib untuk ditunaikan. Wallahu alam bisawab. Itu saja. Kita lanjut nanti setelah sarapan pagi jam 8 teng.